Kapten sudah bergabung. Miko sudah hadir. Hamida IPA 5. Pramesti, Clara, Sani, Waalaikumsalam. Nasa IPA 2, Aisyah IPA 2, Dania IPA 2, Aulia IPA 2, Alia IPA 1, Darel, Kaila, Nur Atia, Desti, Arsa, Clara, Naila, Laura, Maharani, Nadia, Nafira, Aziz, Kirana IPA 1, Al-Bahru hadir, alhamdulillah sudah hadir. Sani, Agis IPS 2, Ahmad Muzaki, Mujib, Nur Atia, Sifa, Amara, Febian, Devita, Albani, Zayen udah ngirim mawar. Dika, Cahaya, kajian semua belum ditayangkan di YouTube. Galih, Peza, siapa tuh yang ngasih mawar lagi? Salsa, Ripandra, Kirana, Muhammad Muiz, Pentagon. Siapa Pentagon itu? Sakila, Amanda, Manda, Haikal, Salsabila, M Alif 7A, Widya 103, Eka, Karenina, Nabila, Kalim. Ya, hari ini materinya adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di materinya adalah mencintai Rasulullah. Sinta, Rira IPS 1 sudah hadir. Giphiu boleh, Afia, Rika. Kenapa tuh udah sekarat tuh? Nur IPS 1. Siapa lagi ngirim mawar? Mulai Pak ya. Nisrina, Eren udah ngirim mawar. Januar juga hadir. Zayen ngirim apa tuh? Bilkis 11, Ayu Gani, Rosita, Endang, Meliana, Halik, Risna,
Novia 101, Risma Juliana, Dafa. Mulai materi jam berapa? Sekarang akan kita mulai jam 8 lebih 10 menit akan kita mulai. K-pop, suka K-pop. Jasmine IPA 2, Naswa IPA 2, Sepira IPA 6 sudah hadir. Ayo mulai ya, siap dimulai. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, akan kita mulai kajian kita pada malam hari ini, yaitu khusus tentang bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW, karena hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang udah tanggal 13 ya, hari ini libur Maulid Nabi. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, dan malam hari ini khusus kita bisa berjumpa kembali dalam agenda rutin kita, yakni acara ngobrol bareng ya setiap malam yang biasanya pukul 8.30 ya. Nah, karena sekarang dalam rangka momentum secara khusus Maulid Nabi, kita adakan lebih awal ya, biar selesainya jangan terlalu malam ya. Berharap dengan agenda rutin kita ngobrol ini dapat menambah ilmu kita dan juga dapat menjadi ukhuwah di antara kita. Yang saya hormati, yang saya muliakan para siswa SMA 4 Kabupaten Tangerang kelas 10, 11, 12, dan juga para siswa MTS Miftahul Jannah ya kelas 7, 8, 9, serta rekan-rekan sahabat yang telah bergabung dalam kegiatan ngobrol pada malam hari ini. Dan baiklah, pada malam hari ini khusus kita akan mengkaji tentang bagaimana menyikapi tentang momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab ada yang namanya Maulid dan namanya Maulud ya. Itu ada perbedaan
Kalau maulid adalah menunjuk kepada waktu dilahirkannya. Kalau maulid Nabi itu menunjukkan pada waktu kelahiran Nabi Muhammad. Mauludin Nabi, waktu lahirnya Nabi Muhammad. Kalau maulud adalah menunjukkan kepada bayi yang dilahirkan, ya. Maulid menuju kepada waktu dilahirkannya Nabi. Kalau mauludun Nabi adalah bayi yang dilahirkan, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait maulid Nabi ini sekarang jadi sebuah tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, di berbagai tempat, di masjid, musola, ya, di lembaga pendidikan Islam diadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam rangka momentum Maulid Nabi ini, kita tidak sekedar berhenti pada memperingati hari lahirnya saja, ya para sekalian. Jadi memperingati momentum kelahiran Nabi tidak berhenti pada upaya memperingati hari atau waktu lahirnya Nabi. Dalam sejarah dikatakan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, tahunnya apa? Tahun gajah. Karena waktu belum ada tahun, ya. Di ketika Nabi lahir belum ada penentuan tahun berapa, belum. Kapan tahun hijrah dimulai adalah setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu baru namanya adalah awal dari penentuan tahun Hijriyah. Nah, sebelumnya belum ada tahun, dikaitkan dengan beberapa peristiwa saja. Karena kebetulan waktu itu ketika Nabi lahir, pasukan Abrohah, Raja Abrohah dengan berkekuatan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Tapi Allah lindungi dengan mengerahkan namanya burung yang berbondong-bondong, namanya dalam Quran surah Al-Fil, gajah, ya, gitu. Burung ababil, burung yang berbondong-bondong, ya. Itu dalam surah Al-Fil dikatakan ada ababil, ya, burung-burung yang berbondong-bondong dan membawa batu dari neraka lemparkan ke rombongan gajah, dan kemudian mereka kocar-kacir dan diselamatkan Ka'bah dari serangan pasukan gajahnya Abrohah. Itulah sekilas bagaimana waktu lahirnya Nabi dan waktu tahunnya dengan tahun gajah, ya, karena belum ada penentuan tahun di situ. Nah, kemudian kita tidak berhenti di situ, tidak berhenti pada memperingati hari lahirnya saja, tapi sekarang kita memperingati bagaimana cara kita memahami apa yang dilahirkan Nabi selama hidupnya, ya, memahami apa yang dilahirkan Nabi. Ada dua hal penting saja kita ambil malam hari ini. Apa yang dilakukan Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, jadi kita membatasi pada dua hal ini yang terpenting. Jadi momentum memperingati kelahiran Nabi tidak berhenti pada memperingati hari lahir, waktunya lahir, tetapi kita akan memahami tentang, mengkaji tentang apa yang dilahirkan oleh Nabi ketika beliau hidup. Yaitu ada dua hal, satu terkait tentang apa yang dilakukan Nabi dan apa yang
ajarkan, dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi ada kebiasaan Nabi yang dilakukan selama hidup Rasulullah. Di antaranya apa? Selama hidupnya Nabi menjadikan hidupnya sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Di Nabi Muhammad selama hidupnya adalah sebuah pengabdian kepada Allah. Ibadahnya sangat luar biasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun beliau jaga dengan sebaik-baiknya. Kita lihat ya, dalam sejarah kehidupan Nabi, bagaimana Nabi Muhammad setiap malam selalu terbangun untuk sholat tahajud, sampai-sampai kakinya bengkak. Kenapa bengkak? Saking lamanya sholat tahajud beliau. Beliau sangat menikmati sholat malamnya, menikmati sholat-sholat wajibnya yang 5 waktu itu. Padahal kita lihat, padahal Nabi itu, ya, Nabi Muhammad itu telah dimaksum, dijaga dari perbuatan dosa. Beliau adalah orang yang paling sempurna di alam semesta ini. Beliau adalah yang paling baik akhlaknya, dan beliau telah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita lihat Nabi, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling sempurna di alam semesta ini, ketiga sudah dimaksum dari dosa-dosanya, kemudian telah dijamin masuk dalam surganya Allah. Tapi Rasul begitu menikmati ibadahnya, setiap malam terbangun untuk tahajud. Selesai tahajud, beliau berzikir, berdoa kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Kata keterangan beliau istighfar sampai 70 sampai 100 kali. Padahal tadi sudah dikatakan beliau sudah diampuni oleh Allah. Tapi mengapa begitu? Ada 2 jawaban yang terungkap. Jawaban pertama adalah Rasulullah mengatakan, aku butuh Allah. Ya, saya butuh Allah. Aku butuh pertolongan Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kekurangan. Maka untuk segala urusan hidupnya, baik dunia akhirat, maka Rasulullah merasa hidupnya sangat butuh dengan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah dalam Al-Quran, dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan semuanya keduanya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kata Rasulullah, ketika para sahabat menanyakan, kenapa engkau begitu semangat beribadah kepada Allah? Jawabannya, aku butuh Allah, saya butuh Allah, gitu. Terus yang kedua, ketika Aisyah radhiyallahu anha juga bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau begitu semangat tiap malam bertahajud? Apa jawaban beliau? Kata beliau, katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, afala an akuna 'abdan syakura. Itu jawabannya. Apakah aku tidak bangga disebut hamba yang pandai bersyukur? Karena merasa banyak nikmat Allah yang dia rasakan, maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para saudara sekalian, hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita lihat ibadahnya Nabi itu luar biasa.
Padahal tadi Rasulullah udah dijamin masuk surga, udah diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita ya? Nah, berharap dengan kajian ini hal yang terpenting adalah bagaimana kita mencontoh ibadahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kepada para siswa mari jaga ibadah sholat wajibnya, ini yang terpenting. Kemudian sholat sunnah rawatibnya yang mengiringi sholat wajib pun mari kita lakukan juga. Dan kemudian tahajudnya walaupun hanya 2 rakaat saja sebelum waktu subuh tiba, ya kita lakukan. Walaupun tidak setiap malam, ya seminggu 3 kali, 2 kali. Yang penting ada rutinitas di situ. Itulah yang dikatakan orang-orang yang berhasil dalam memperingati Maulid Nabi. Dia memahami pentingnya ibadah dalam kehidupan gitu. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi tapi tidak perubahan dalam sisi ibadahnya, yaitu kita belum sampai kepada esensi substansi dari peringatan Maulid Nabi. Di samping sholatnya, di rukun Islam yang 5 tadi, ya Rasulullah berpuasa seperti kita juga berpuasa yang terbaik. Kemudian beliau pun berzakat, dan beliau juga berhaji dan sebagainya. Itu harus kita lakukan sebagai bentuk bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai uswah kita. Kita lihat Al-Quran surah Al-Ahzab 21 ya. Silakan yang sudah hafal Al-Ahzab 21 surah ke-33 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Telah ada pada Rasulullah itu adalah uswah hasanah, contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumil akhir, dan kebahagiaan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak menyebut nama Allah. Jadi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, mendapatkan rahmat Allah dan juga kebahagiaan akhirat, dan juga banyak menyebut nama Allah, maka jadikan Rasulullah sebagai uswah kita, ya, uswah kita, contoh kita. Terutama dalam ibadah sangat-sangat penting dalam memperingati Maulid Nabi. Ada perubahan yang nyata, yang jelas di dalam kehidupan terkait ibadah. Kenapa? Ibadah adalah tugas kita yang paling utama. Tugas hidup adalah ibadah, mengabdi kepada Allah, taat tunduk kepada Allah. Ada ayatnya, ada ayat di mana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 5, Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sampai seterusnya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mata karena Allah. Jadi sekalian, hadirin rahimakumullah, jadi tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah, taat tunduk patuh kepada Allah. Itu satu. Jadi kita poinnya adalah dengan peringati Maulid Nabi, kita mencontoh ibadahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbaiki ibadah kita, perbaiki. Rasulullah, orang yang sudah dijamin masuk surga, beliau sangat baik ibadah. Apalagi kita, ya, kita harus baik daripada sebelumnya. Terus yang kedua, Nabi dalam hidupnya diisi dengan berdakwah. Ya, selama hidupnya beliau, setelah diangkat jadi Rasul usia 40 tahun sampai wafatnya usia 63 tahun,
Tiada hentinya Rasulullah berdakwah ya dari berbagai tempat ke tempat yang lain. Dakwah itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruh oleh kamu ke jalan Allah dengan bijaksana ya, dan dengan pengajaran yang baik. Dan kalaupun berdebat, maka berdebat dengan cara yang baik ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbantahlah dengan cara membantah yang baik. Jadi yang kedua, selama hidup beliau, selama menjadi Rasul, disibukkan dengan berdakwah, siang malam berdakwah. Di samping beliau juga sebagai kepala negara, ya, beliau juga adalah sebagai kepala rumah tangga, tapi tidak hentinya beliau terus berdakwah dari tempat ke tempat yang lain, menyeru manusia ke jalan Allah. Dakwah itu ada dua hal, adalah pertama amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, nahil munkar, dan mencegah orang berbuat munkar. Nah, maka yang kedua ini kita punya tugas utama sekarang. Bagaimana kita pun berdakwah sesuai kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita mampu berdakwah dengan lisan kita, berorasi, ya kita berdakwah dengan kemampuan bicara kita. Ya, di sekolah kita punya kemampuan, ya bicara dengan dakwah dengan bicara kita, dengan orasi kita. Kalau tidak bisa orasi, bisa menulis, dakwah dengan menulis. Kalau kita punya kemampuan seni, dakwah dengan seni bisa saja, ya. Atau sekarang dengan menggunakan media sosial, ya, medsos, dengan WA, di TikTok, di Instagram, di YouTube. Ya, gunakan sana untuk berdakwah sekarang. Ya, sana berdakwah. Itu lebih luas sekali, karena sekarang anak-anak muda menggunakan medsos, maka gunakan media sosial untuk berdakwah. Nah, kalau semua orang bergerak di dalam dakwah ini, saya yakin ya Islam akan semakin semarak. Ya, tapi tadi minimal dakwah itu kita lakukan di lingkup yang kecil dulu. Di rumah kita berdakwah kepada orang tua kita, saudara kita yang ada di rumah, ya, ke tetangga yang terdekat, terus ya agak melebar, atau di sekolah ke teman sebangku, teman sekolah, atau beda kelas itu. Berdakwah kita, ya. Jadi sekali lagi bahwa setiap muslim itu wajib berdakwah, ya, terlepas dari profesi apa, terlepas dari guru apa. Kalau guru mapel apa tidak jadi masalah, ya, sekalipun dia guru matematik, guru fisika, kalau dia seorang muslim maka wajib berdakwah. Sekali lagi kepada sekalian, di dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, kalau dakwah kita tegakkan dengan dua hal tadi, menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan juga kita mencegah kemunkaran, itu adalah sebuah dakwah di dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau itu tidak dilakukan, maka hal-hal yang hari ini bermasalah, karena kita ikut andil dalam memperbaiki umat, maka yakin ke depan umat akan semakin baik. Tapi kalau kita tidak peduli dengan kondak, fa'ilam yastati fabilisanihi, fa'ilam yastati fabiqalbihi, dzalika ad'aful iman. Kata Rasulullah, jika engkau melihat sebuah kemunkaran di tengah masyarakat, kemaksiatan, maka kata Rasulullah, ubah dengan tanganmu. Apa tangan itu? Kekuasaanmu. Orang yang punya kekuasaan, maka ubah dengan kekuasaanmu. Kalau kita nggak punya kekuasaan, wabilisanihi, ubahlah dengan lisanmu. Ya, ubah dengan lisan kita. Berikan nasihat kepada mereka. Wa tawassau bil haq
wa tawassaw bisabr. Nasihati dengan kebenaran dan juga nasihati dengan cara sabar. Sakit kalau lakukan dengan sabar, sekali mengajak belum berhasil, terus diulang-ulang lagi, maka saya yakin ujungnya akan berhasil juga. Ya, jadi sekali lagi bahwa dakwah itu melihat kemunkaran kita rubah dengan yad kita, dengan kekuasaan kita. Yang kedua, tidak punya kekuasaan, dengan lisan kita. Lisan pun tidak mampu, maka kita berdakwah dengan hati kita, merubah dengan hati kita. Karena dengan lisan kita nggak sanggup, maka ubahlah dengan hati kita. Apa itu? Memohon kepada Allah agar orang itu kembali ke jalan yang benar. Tetapi kata Rasulullah, orang yang mengubah dengan hati adalah orang yang imannya lemah. Kenapa? Dia tidak punya keberanian untuk mengatakan sebuah kebenaran. Tapi itu masih mending daripada tidak melakukan semua itu. Ya, sekali lagi, jadi yang kedua, mari kepada sekalian, rekan-rekan sahabat, hidup ini isi dengan dakwah. Ambil bagian dalam dakwah. Nanti orang bertanya kepada kita, apa yang kau berikan kepada Islam? Apa yang kau berikan kepada Islam? Jawabannya apa? Ya, minimal jawabannya apa? Saya telah berdakwah, menyampaikan Islam kepada sahabat saya, saudara saya, keluarga saya, atau teman-teman saya. Ada yang kita berikan untuk Islam. Ya, kita andil dalam bagaimana menyebarkan Islam di negeri ini, ya, gitu. Jadi sekali lagi bahwa substansi peringatan Maulid Nabi adalah menjadikan dakwah sebagai misi hidup kita. Pertama, hidup adalah ibadah. Kedua adalah terus berdakwah. Kemudian yang ketiga, esensi peringatan Maulid Nabi adalah kita mencontoh akhlaknya Nabi, ya, mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa akhlak Nabi itu? Rasulullah mengatakan kana khuluquhu, kata Aisyah, ya, kana khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlak Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi Nabi telah berupaya keras mengamalkan Quran di dalam kehidupannya. Jadi yang ketiga, berupaya keras bagaimana kita untuk mencontoh akhlak Nabi, ya, akhlak Nabi dalam makan, dalam minum, dalam tidur, dalam berpakaian, dalam hubungan dengan tetangga, dengan keluarganya. Kita coba dipelajari ini, ya, kita coba pelajari. Karena Rasulullah katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya orang yang beriman atau yang sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, kan Rasulullah sebagai uswah hasanah kita, contoh yang baik, maka mari kita mencontoh Nabi dalam akhlaknya, dalam perilakunya. Tadi bagaimana Nabi tidur, kita contoh. Bagaimana Nabi makan, ya. Sekalian, mohon diperhatikan di dalam bab makan saja kita kadang-kadang belum mencontoh akhlak Nabi. Bagaimana makan Rasulullah, ya? Pertama adalah makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum kenyang, hantam terus, ya. Nabi tidak. Bermakan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nabi makan sambil duduk. Nabi makan pakai tangan kanan. Tidak boleh pakai tangan kiri. Ya, Nabi makan, minum, tidak meniup makanan yang panas. Tidak meniupnya. Tunggu sampai makan itu
tidak panas agak mendingin, ya. Nabi makan baca doa dulu, setelah makan baca doa, begitu, ya. Jadi Nabi begitu tertib dalam makan, tertib sekali. Itu akhlak Nabi seperti itu. Nabi masuk WC, bagaimana? Masuk tangan kaki yang kiri, ya, baca doa. Ketika bebersih, baca doa. Ketika keluar, baca doa. Itu akhlak Nabi. Kita mencontoh. Jadi segala hal yang dilakukan, maka beliau selalu melibatkan Allah. Keluar rumah, naik motor, naik mobil kalau sekarang, ya, gitu. Baca doa dengan tertib, gitu kan, gitu. Itulah akhlaknya Nabi dalam pergaulan dengan keluarganya, dengan istrinya, itu ada akhlak-akhlaknya, gitu. Dengan tetangganya, ya, harus berakhlak dengan tetangganya. Dengan tamunya, dia begitu baik. Kalau ada tamu datang, dia terima dengan wajah yang ceria, yang senyuman yang indah, dikasih jamuan. Pernah Rasulullah ketika ada tamu datang, di rumah hanya ada sepotong roti, maka dia berikan roti kepada tamunya demi menghormati tamunya. Dia pura-pura makan, padahal itu dia tidak makan, tapi diberikan kepada tamunya. Kenapa? Karena pentingnya seseorang pribumi harus menghormati tamunya. Itulah akhlak Nabi, ya. Dalam berbicara ada akhlak Nabi, ya. Kata Rasulullah, berbicaralah, ya, yang benar, khair, yang cara yang baik. Kalau tidak bisa, yasmut, diam saja, ya. Bicaralah yang baik, yang benar. Kalau tidak mau bicara yang baik dan benar, yasmut saja, diam saja, gitu. Ya, perkataan yang memuji, tidak boleh menghina orang. Itulah akhlak Nabi. Nah, sekarang timbul masalah di tengah-tengah masyarakat, ya, anak-anak kita, anak kecil, bicara yang kasar, yang kotor, yang jorok, menyebut nama binatang, memanggil teman dengan nama binatang, ya, isi ragunan keluar semuanya. Wah, itu sangat-sangat fatal sekali, gitu. Jadi mari kita yang ketiga ini benahi akhlak kita, ya. Cara berbicara, cara bergaul, cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara bertetangga, menerima tamu dan sebagainya. Itu kita kaji, kita bahas, sehingga nanti akan tampil pribadi yang baik. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ilmu itu membuahkan akhlak, iman membuahkan akhlak, amal pun membuahkan akhlak. Jadi kalau dia punya ilmu, punya amal yang baik, iman yang baik, tetapi kalau tidak ada akhlaknya, itu pun mengurangi kualitas imannya, kualitas ilmunya, juga mengurangi kualitas amalnya. Jadi sekali lagi, bahwa buah daripada ilmu, buah daripada amal, iman kita adalah akhlak, ya. Baik berakhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam sekitar, akhlak kepada tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Itu adalah akhlak yang Rasulullah ajarkan dalam kehidupannya. Nah, sekalian, itu hal yang kita kaji, kita amalkan terkait apa yang dilakukan Nabi selama hidupnya. Satu adalah hidup dia beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kedua adalah hidup dalam terus berdakwah, ya. Yang ketiga, kita harus mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah kita mengkaji apa yang dibawa Nabi selama hidupnya. Apa yang dibawa Nabi, apa yang diwariskan Nabi kepada kita sekalian. Ketika Rasulullah wafat,
Rasulullah tidak meninggalkan harta yang melimpah. Sekalipun ketika awal pernikahan dengan Khadijah, Khadijah itu seorang miliarder, konglomerat yang kekayaannya melimpah ruah. Dan Rasulullah pun sebagai pengusaha waktu itu, hartanya banyak. Tetapi ketika dia menjalani proses dakwah, semua kekayaannya habis untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan umat. Maka ketika beliau wafat, dia tidak meninggalkan harta yang banyak, ya. Dia tidak meninggalkan rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tidak. Apa yang Rasulullah tinggalkan ketika beliau wafat? Ada dua hal. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma in tamasakum bihi ma lam tadilu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Ya, gitu. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara. Jika engkau pegang keduanya, maka dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Adalah kitabullah Al-Quran, wa sunnatar rasul adalah al-hadis Rasulullah SAW. Jadi, dari sekalian, Rasulullah meninggalkan dua panduan hidup. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Tugas kita apa sekarang mengkaji Maulid Nabi ini? Adalah mengkaji dua perkara ini. Kita pahami Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, dan kita amalkan. Ya, karena Al-Quran adalah sebagai panduan hidup kita, manhajul hayat, kurikulum kehidupan kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah katakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Semua gerak-gerik hidup kita, dalam berbagai aktivitas kita, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, kita harus merujuk kepada Al-Quran. Maka tugas kita hari ini, mari kita deketi Al-Quran, dekat Al-Quran, kita baca Al-Quran, jangan tidak dibaca, kita pahami isinya, pelajari isinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan ini. Insya Allah hidup kita akan baik sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, ya gitu. Jadi yang pertama, kita harus mengkaji warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran sebagai kalamullah. Ya, tadi Rasulullah katakan, kalau kita pegang keduanya itu, maka yakinlah kita akan tidak tersesat. Kenapa hidup ini bermasalah hari ini? Ya, ekonomi kita kocar-kacir, akhlak bangsa terus mengalami degradasi moral, ya. Hukum kita terjadi rekayasa, ya gitu. Kenapa itu semua terjadi? Karena terus terang kita jauh daripada Al-Quran, ya. Maka dari itu solusi atas masalah bangsa, masalah kehidupan kita dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, maka kita kembali kepada Al-Quran. Ya, fa in tanaza'tum bisyai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau kalian beda pendapat tentang sesuatu, atau in sesuatu ada masalah, ada solusinya, farudduhu ilallah, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang pertama sekalian. Jadi mari kita di momentum Maulid Nabi ini, kita back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan baik, ya. Hidup kita akan sesuai dengan Allah, ya, ciptakan, tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Maka Allah berikan kemudahan dalam hidup ini. Ada solusi terbaik untuk kita, gitu.
Kemudian yang kedua, kita harus mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Ya, hadis kita kaji. Untuk apa hadis kita pelajari? Karena sebagai penjabaran dari Al-Quran. Quran bersifat global, ya, global, garis besar. Maka hadis adalah penjabarannya, penjelasan wasallam. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Itu kita pelajari karena semua yang Rasulullah lakukan, yang semua Rasulullah katakan, itu semuanya adalah hukum yang harus kita pahami. Dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Al-Hasyr, ya, Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakudzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah datangkan, ambillah. Fakudzuhu, ambillah, lakukanlah. Dan apa yang mencegah Rasulullah, maka tinggalkanlah. Jadi apa yang datangkan Rasulullah, yang Rasulullah perintahkan, kita harus melaksanakannya. Dan apa yang Rasulullah larang, maka kita harus menjauhinya. Insya Allah kalau kita melaksanakan apa yang Rasulullah sampaikan dan kita pun apa yang Rasulullah larang, maka semua perbuatan kita akan baik dan benar. Ya, Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian gitu. Hadirin rahimakumullah, para siswa yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa yang kedua ini, ya, yang kedua, kita wajib hukumnya berupaya keras bagaimana kita untuk memahami Al-Quran dengan baik, dan kita pun berupaya untuk mampu mengkaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tafsir penjelas dari Al-Quran yang bersifat global. Ya, tanpa hadis maka Al-Quran sulit untuk dijelaskan secara rinci. Contohnya saja, Al-Quran menjelaskan tentang perintah sholat, maka hadis berfungsi untuk menjelaskan tata cara sholat. Ya, sekali lagi bahwa Al-Quran itu menjelaskan tentang perintah sholat, aqimus sholat, maka hadis menjelaskan tentang bagaimana cara sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Itulah fungsi hadis, menjelaskan. Nah, jadi kalau kita berpegang kepada keduanya, tadi Rasulullah katakan, lam tadilu abada, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah hasil daripada kita mengkaji apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir di dalam Quran Allah katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Qul, katakan Muhammad, ya, kata Allah dalam Al-Quran, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, gitu kan, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kamu dan mengampuni segala dosa kamu, gitu. Jadi orang yang mencintai Allah, maka dia harus mengikuti Nabi dalam segala aktivitasnya. Pastilah Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni kamu. Maka dari itu, sebagai bentuk cintanya kepada Allah, maka kita harus mampu, ya, mengikuti Nabi dalam segala aktivitas kita. Tadi baik dalam masalah akidah, kita ikuti akidahnya Nabi. Dalam beribadah, kita ikuti ibadahnya Nabi. Dalam muamalah, hubungan dengan manusia, ikutilah muamalahnya Nabi. Dalam berakhlak, ikutilah akhlak Nabi. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, yakinlah hidup kita akan baik, selamat di dunia
wal akhirah, di dunia dan di akhirat gitu. Dan kemudian sebagai bentuk cinta kepada Nabi juga, ya, kita harus sering bersolawat kepada Nabi ya. Sering bersolawat kepada Nabi. Sebagai bentuk cinta kepada Nabi, maka kita harus sering bersolawat. Kita menyebut Rasulullah dan mendoakan Rasulullah. Silakan cari solawat yang paling Anda kuasai, minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal. Nah, orang-orang yang bersolawat kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, maka nanti dia akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang bersolawat kepada Nabi, bersolawat terus setiap waktu, maka nanti pada hari akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi minimal adalah kita katakan, kita bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang sering kita dengar di radio, di TV ya, salawat Jibril ya gitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal itu saja ya gitu. Jadi sekali lagi bahwa hari ini kita memperingati momentum Maulid Nabi, kita lakukan kajian tentang apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah bawa, kita pelajari. Dan juga tadi kita cintai Rasulullah dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti pada hari akhirat nanti, maka Allah akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Hadirin Allah, itu barangkali kajian kita malam hari ini. Ya, sekarang udah hampir 1 jam ya. 1 jam acara ngobrol kita hari ini. Jadi yang terpenting itulah ya, momentum kita dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ada kurang lebih 5 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Mangga, silakan. Oh, di sekolah Insya Allah tanggal 3 Oktober ya, kita akan adakan 3 Oktober. Pematerinya dari Jakarta yang sering tampil di Trans TV ya, nanti akan kita datang ke sekolah. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan terkait Maulid Nabi ini, peringatan Maulid Nabi? Oh, itu nanti tanggal 3 Oktober ya, untuk di sekolah kita adakan peringatan Maulid Nabi tanggal 3 Oktober, hari Kamis itu ya, hari Kamis gitu. Insya Allah kita akan mengundang penceramah dari Jakarta ya gitu, biar kita akan lebih, kajiannya lebih lengkap ya gitu. Dan dari pagi sampai zuhur rencananya ya, dari zuhur. Apa tadi? Aduh, lewat tadi pertanyaannya ya. Oh, nama ustadznya insya Allah Ustadz Muhammad Azhari Nasution LC.MAG ya. Coba nanti dibuka di YouTube, Ustadz Muhammad Azhari Nasution. Itu dia sudah termasuk kelas nasional, nanti akan baik penyajiannya kepada kita. Amalan dianjurkan pada Maulid Nabi ya tadi, menjadikan Nabi sebagai uswah kita, mencontoh Nabi tadi dalam ibadahnya, dakwahnya, akhlaknya kita contoh Nabi. Kemudian kita banyak bersolawat
dan yang berikutnya adalah kita mengkaji apa yang dibawa oleh Rasulullah setelah beliau wafat. Ketika beliau hidup dan ketika wafat, kita pelajari apa yang dua tadi adalah Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Itu kita pelajari, itu adalah yang lakukan pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, itu barangkali kajian kita malam hari ini. Ya, terima kasih kepada seluruh siswa yang telah hadir. Ya, rangkumannya nanti bisa dicatat ya di buku PAI. Nanti saya akan cek nanti betul nggak menyimak dengan baik kajian malam hari ini ya. Nanti kita akan saya lihat besok di sekolah. Sekali lagi, karena waktu sekarang udah 1 jam kita bertemu, kita ngobrol, mungkin cukup ya. Ada aktivitas yang lain. Terima kasih atas kehadirannya dan telah bergabung sampai acara ini selesai. Kita akan beristirahat ya setelah ini, dan besok pagi kita akan bangun subuh. Jangan lupa bangun subuhnya. Sebagai hasil dari kajian kita malam hari ini, ada perubahan dari sisi ibadahnya, muncul semangat dakwahnya, akan semakin baik akhlaknya. Kita pun dekat dengan Al-Quran, kita pun paham, mau membuka hadis Rasulullah, sehingga hidup ini akan lebih baik ya. Terima kasih. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun atas kehadirannya ya.